Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Devi Asik Rahayu. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini kita kembali akan membahas terkait dengan adanya tombol riset pendaftaran di SSC-ASN P3K ya, atau di SSCN pendaftaran BKN. Karena banyak sekali timbul pertanyaan terkait hal tersebut. Apakah saya harus mereset pendaftaran atau tidak, dan lain sebagainya. Dan hal ini sangat banyak ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian di video yang saya upload sebelumnya. Oleh karena itu, silahkan simak videonya sampai selesai karena akan kita bahas dalam video kali ini. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan update informasi mengenai pendaftaran guru P3K. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Terkait dengan tombol riset pendaftaran ini sebenarnya sudah saya jelaskan atau sudah saya infokan di video sebelumnya, bahwasanya untuk riset pendaftaran ini diperuntukkan bagi pelamar yang sebelumnya itu menyelesaikan pendaftaran tetapi di sekolah induknya tersedia formasi namun tidak bisa memilih. Seperti itu ya teman-teman. Di sini kita akan bahas sesuai dengan judulnya yang saya buat, bahwa ada 4 kondisi yang tidak harus teman-teman guru lakukan riset pendaftaran. Yang pertama, terkait kondisi guru atau pelamar yang sudah mengakhiri pendaftaran, yang tidak harus meriset pendaftaran itu adalah guru swasta yang sudah mengakhiri pendaftaran, atau yang sudah cetak kartu pendaftaran, atau yang sudah resume pendaftaran. Karena guru swasta ini sudah kita ketahui bahwasanya memilih formasi itu nanti di tahap kedua. Kita lihat di sini alur seleksinya itu untuk guru swasta itu nanti memilih formasi setelah seleksi kompetensi pertama. Jadi teman-teman yang guru swasta itu tidak perlu melakukan riset pendaftaran. Meskipun mungkin di portal SSC-ASN itu muncul riset pendaftaran, sebaiknya jangan diriset karena di sini teman-teman itu nanti memilih formasi di tahap kedua atau setelah seleksi kompetensi 1 selesai. Kemudian kondisi guru atau pelamar P3K 2021 yang tidak harus meriset pendaftaran adalah lulusan PBG. Nah, ini tentunya sama halnya dengan guru swasta, karena lulusan PBG ini nanti akan memilih formasi itu setelah seleksi kompetensi pertama atau di tahap kedua nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman guru tidak melakukan riset pendaftaran. Kemudian kondisi yang ketiga adalah guru honorer negeri yang instansi atau kabupaten atau daerahnya tidak membuka formasi P3K di tahun 2021 ini. Tentunya hal ini kondisinya sama dengan guru swasta dan lulusan PBG. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan peraturan Menpan RB bahwasanya untuk pendaftaran bisa dilakukan lintas wilayah, itu pada seleksi tahap ketiga. Yang di tahap ketiga baru nanti teman-teman guru honorer itu baru bisa melakukan pendaftaran lintas wilayah atau lintas kabupaten. Seperti itu ya teman-teman. Jadi guru honorer yang di daerahnya tidak membuka pendaftaran P3K di tahun 2021 ini, apabila muncul riset pendaftaran, ya sebaiknya jangan melakukan riset pendaftaran. Hal ini karena pemilihan formasi ini bisa dilakukan yakni setelah atau di tahap ketiga atau setelah seleksi kompetensi kedua selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian kondisi yang keempat adalah guru honorer negeri yang tidak tersedia formasi di sekolah induknya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Guru honorer sudah melakukan pendaftaran, kemudian sudah menjadi pengumuman di instansinya bahwa jurusan saya, sekolah saya itu tidak terbuka formasi di sekolah induknya. Jadi Bapak Ibu guru sudah melakukan pemilihan formasi di sekolah lain, sudah melakukan pemilihan formasi di sekolah lain dan sudah mengakhiri pendaftaran dan sudah cetak kartu pendaftaran. Kemudian muncul tombol riset pendaftaran. Apakah harus? Ya, sebaiknya tidak, karena sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan atau sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Panselnas untuk memilih
formasi bahwasanya guru honorer negeri yang tidak tersedia formasi di sekolah induk itu bisa melamar ke sekolah yang lain, asalkan masih dalam satu kabupaten atau satu wilayah untuk tahap pertama, dan selama di sekolah yang dituju itu masih tersedia formasi yang bisa dipilih. Dan tentunya hal ini jangan dikhawatirkan ya teman-teman, karena verifikasi dilakukan oleh sistem. Terkait dengan pemilihan formasi yang bisa kita pilih sebelumnya itu kan sudah disesuaikan dengan sistem Kementerian Ristek, bahwasanya formasi yang dimunculkan atau lokasi yang dimunculkan itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga hasil dari verifikasi sistem, seperti itu. Namun muncul banyak pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau seandainya ketika kita melakukan pendaftaran sebelumnya banyak melakukan kesalahan? Seingatnya banyak melakukan kesalahan atau salah input data. Apakah harus riset pendaftaran? Kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu sekalian, silahkan tentunya menentukan pilihannya, apakah harus meriset atau tidak apabila mengalami atau berada dalam kondisi seperti itu, karena sudah dijelaskan bahwa untuk riset pendaftaran ini hanya diperlukan bagi teman-teman guru honorer yang sebelumnya tersedia formasi di sekolah induknya, namun tidak bisa memilih atau formasinya hilang, baru melakukan riset pendaftaran atau melakukan pendaftaran ulang, seperti itu. Dan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan itu. Apakah salah input ketika melakukan pendaftaran sebelumnya, boleh melakukan riset dan lain sebagainya. Itu tergantung lagi pilihannya Bapak Ibu guru, karena konsekuensinya Bapak Ibu sendiri yang menerimanya. Karena di video saya sebelumnya sudah ada contohnya bahwa ada salah satu guru yang tidak tersedia formasi di sekolah induknya dan sudah melakukan pendaftaran, sudah memilih formasi di sekolah lain yang tersedia formasinya, namun melakukan riset pendaftaran. Hasilnya, setelah riset pendaftaran, tiba-tiba formasi yang dipilih sebelumnya itu hilang, dan yang muncul adalah formasi-formasi sekolah yang jauh dari daerahnya. Jadi, semua itu dikembalikan lagi kepada pilihan Bapak Ibu. Namun, dari 4 kondisi yang saya sebutkan tadi, sebaiknya kalau sudah sesuai dengan aturan yang disebutkan, apa yang dijelaskan dalam Permenpan RB, sebaiknya jangan melakukan riset pendaftaran. Karena ditakutkan konsekuensinya atau resikonya yang disebutkan tadi, bahwa formasi yang sudah kita pilih sebelumnya itu hilang. Kemudian di video saya sebelumnya ada yang bertanya seperti ini. Ibu Devi mau tanya, barangkali Ibu paham sekolah saya buka satu formasi, jumlah gurunya ada 2. Saya dan teman saya. Waktu pendaftaran punya teman saya sudah terkunci di sekolah saya. Punya saya banyak opsi pilihan termasuk sekolah saya sendiri. Akhirnya saya pilih di sekolah saya sendiri. Kalau saya sudah mendaftar di sekolah sendiri, apakah perlu riset ulang untuk memilih lagi? Soalnya waktu daftar awal belum terkunci, masih banyak pilihannya. Nah, ini tentunya kalau dari penjelasan Paselnas, kalau seandainya kita sudah memilih formasi yang tersedia di sekolah induk, di pendaftaran sebelumnya itu, jangan melakukan riset karena sudah sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan isi Permenpan RB nomor 29 ayat 1, bahwasanya kalau tersedia formasi di sekolah induk, maka pelamar wajib memilih formasi di sekolah induk tersebut. Namun posisinya itu terkunci, kita kembali ke penjelasan Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya untuk kondisi formasi yang terkunci adalah bahwa prioritas pelamar yang terpilih dan mengunci formasi didasarkan pada 3 kriteria atau kategori. Yang pertama itu kepemilikan sertifikat pendidik, yang kedua jumlah jam mengajar, bahwa guru dengan jumlah mengajar lebih banyak lebih diprioritaskan. Yang ketiga usia. Di antara 3 kategori ini mungkin ibu yang bertanya ini kemungkinan temannya itu memiliki di antara ketiga kategori tersebut. Jadi ibu yang bertanya, jika sudah memilih formasi sesuai di sekolah induk dan sudah sesuai peraturan, jadi tidak perlu meriset pendaftaran.
Oke, demikian sharing dan berbagi informasi dari saya terkait tombol riset. Terkait info pendaftaran guru P3K ini, semoga bermanfaat bagi Bapak atau Ibu guru yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.